Sudah. Cek. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu menggunakan saya sendiri, Sordi Amrul Pratama, dan teman Saya Muhammad Imam Faiz. yang kali ini akan mempresentasikan yaitu materi NLP atau Natural Language Processing, yang mana temanya pada pertemuan ini yaitu representasi teks dalam NLP. Lanjut. Tujuan pembelajarannya yaitu representasi teks dalam NLP, mengenal pendekatan tradisional dan modern dalam representasi teks, membandingkan metode seperti OneNote, TF-IDF, Word2Vec, dan BERT, mengetahui aplikasi representasi teks dalam dunia nyata. Oke, untuk pengantar representasi teks. Nah, representasi teks adalah cara mengubah teks menjadi format numerik yang dapat diproses komputer. Jadi, kita merepresentasikan teks bahasa kita, bahasa manusia pada umumnya. Dalam kasus kali ini mungkin kita ambil contoh bahasa Indonesia, yang mana nanti akan direpresentasikan menjadi sebuah kode biner yang dapat dipahami oleh komputer seperti itu. Nah, tujuannya yaitu memungkinkan mesin memahami dan memproses bahasa manusia. Yang kedua, mendukung tugas NLP seperti klasifikasi teks, terjemahan, dan analisis sentimen. Nah, untuk jenis-jenis representasi, di sini ada 3, yaitu simbolik atau yang tradisional, yaitu one-hot dan TF-IDF. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu berbasis distribusi, yaitu word embedding, word2vec, dan glove. Dan yang ketiga yaitu berbentuk kontekstual, yang mana ini sudah sangat modern, yaitu BERT dan Elmo yang kita gunakan hingga saat ini. Lanjut. Kita masuk ke pendekatan simbolik secara tradisional, yaitu dari tahun 70-an 80, di mana ciri utamanya itu representasi teks menggunakan simbol atau angka distrik. Terus fokus pada frekuensial kata dan struktur sederhana. Contoh one-hot encoding, setiap kata dipresentasikan sebagai vektor linear. Back of word atau BOW menghitung frekuensi dalam kata dalam dokumen. Terus TF-IDF mengukur pentingnya kata berdasarkan frekuensi dan distribusi. Kelemahannya tidak menangkap makna semantik, vektor berdimensi tinggi dan sparse. Oke, untuk contoh dari one-hot dan TF-IDF. Untuk one-hot encoding sendiri, contohnya yaitu setiap kata dalam kamus mendapat vektor unik. Misal, ada dalam vektor yaitu 1, 0, 0, dan seterusnya. Untuk one-hot encoding ini memang menggunakan angka biner, jadi hanya 1 dan 0. Nah, contohnya kucing. Nah, kucing ini direpresentasikan menjadi biner 1, 0, 0. Nah, untuk anjing kita representasikan menjadi 0, 1, dan 0 seperti itu. Nah, untuk lemahnya tidak menangkap hubungan antar kata. Jadi hanya satu kata saja secara individual, tidak bisa menangkap hubungan antar katanya. Untuk TF-IDF, nilai kata TF frekuensi kata, dan IDF kebalikan frekuensi dokumen. Contoh, kata dan punya IDF rendah karena muncul di banyak dokumen. Karena kata dan ini merupakan konjungsi atau kata hubung yang sering muncul dalam sebuah kalimat. Jadi punya IDF yang rendah karena dia sering muncul seperti itu. Nah, untuk keunggulannya yaitu memberi bobot lebih pada kata-kata unik, yang mana kata tersebut jarang muncul. Nah, jadi itu memiliki bobot yang lebih pada kata unik seperti itu. Basis distribusi, di mana konsepnya kata dipresentasikan sebagai vektor dalam ruang dimensi rendah. Vektor menangkap makna semantik berdasarkan konteks. Terus keunggulannya menangkap hubungan semantik, misal raja, pria, ratu sama dengan wanita. Jadi
berhubungan antara raja pasti pria, sedangkan ratu pasti wanita. Jadi dimensinya lebih kecil dibandingkan pendekatan yang simbolik tadi, yang TF-IDF sama BOM yang tadi itu. Terus metodenya word to fact menggunakan jaringan saraf untuk memetakan kata ke vektor C berapa W 10 gram glove berdasarkan matriks CO occurrence kata. Fast text mempertimbangkan subkata untuk kata yang jarang muncul. Oke, untuk visualisasi word embedding. Nah, di sini ada contoh gambar sebelah kiri, mungkin di belakang saya ini. Sini. Nah, gunakan PSNI atau PCA untuk memetakan vektor ke 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, untuk contoh katanya yaitu kucing. Nah, itu ada di visualisasinya ada di X 1, berapa dan ada di Y1 seperti itu. Untuk anjing dan harimau berada dekat dalam ruang lingkup vektor. Jadi untuk yang berdekatan itu kan ada kata-kata anjing, kucing dan harimau merupakan kata-kata hewan. Jadi mereka berdekatan, tidak berjauhan seperti pada contoh yang mobil dan pesawat. Mereka jauh karena mereka bukan termasuk dalam golongan hewan. Jadi mereka dekat antara mobil dan pesawat karena mereka sama-sama kendaraan. Representasi kontekstual modern. Yang pertama, konsepnya, representasi kata bergantung pada konteks kalimat, bukan statis. Menggunakan model berbasis transmover atau RNN. Transmover ini adalah model yang terbaru dari 2017 sampai sekarang. Jadi terciptanya kayak GPT, GPT sama yang lain-lain. Yaitu yang kedua, konsep menangkap makna berbeda dari kata yang sama. Misal, bank di bank sungai versus bank uang. Itu sama tapi konteksnya yang berbeda. Dua, performa tinggi pada tugas NLP yang lebih kompleks. Terus contohnya BERT, BERT ini punya Google, Bidirectional Encoder Representation from Transmover. Elmo memproses kata berdasarkan konteks dua arah. GPT fokus pada prediksi kata berikutnya, unidirectional. Oke, untuk perbandingan teks dan untuk dua teks itu statis. Jadi setiap kata punya vektor yang tetap. Untuk latihannya, kita jendela indeks lokal. Untuk kecepatan sendiri itu cepat dengan untuk pelatihan atau inferensi, tapi memiliki kelemahan yang tidak menangkap konteks kalimat. Untuk bersendiri itu modelnya kontekstual, yaitu vektor tetap berubah berdasarkan konteks. Jadi bisa memahami konteks tadi yang dijelaskan oleh Dr. Faiz. Untuk metode pelatihannya yaitu menggunakan transformer dan data besar. Jadi untuk data besar itu sudah menggunakan BERT, yang mana itu bisa memproses lebih cepat. Nah, untuk kecepatannya memerlukan sumber daya komputasi besar. Nah, itu kenapa BERT memerlukan server. Nah, atau BERT kan milik Google, jadi servernya sudah terjamin teman. Nah, untuk keunggulannya, performa itu lebih unggul pada tugas seperti klasifikasi dan QA. QA itu pertanyaan dan jawaban. Kita masuk kelebihan dan kekurangannya. One hot encoding, kelebihannya sederhana, mudah diimplementasikan, kekurangannya tidak mengangkat semantik dimensi besar. Terus yang word to fact dan atau glove, kelebihannya menangkap semantik dimensi kecil, kekurangannya statis tidak sensitif konteks. Jadi konteksnya tidak nyambung. Terus TF-IDF, kelebihannya efektif untuk pencarian informasi bahwa berkata relevan, kekurangannya tidak menangkap hubungan antar kata. Yang BERT kelebihannya sensitif konteks. Jadi sensitif antar konteks kata atau kalimat, performa tinggi, terus kekurangannya kompleksitas tinggi butuh GPU atau TPU. Oke, representasi teks. Sudah representasi teks itu analisis misal ulasan positif atau negatif. Ada deteksi term atau positif dan contoh representasi teksnya. Nah, itu kedua yaitu pencarian informasi. Nah, informasi ini ada pada Google Bing, itu menggunakan TF-IDF dan embedding. Selanjutnya ada terjemah mesin atau mesin translate. Nah, itu model seperti BERT yang mendukung terjemahan secara akurat. Selanjutnya itu ada chatbot
dan asisten virtual yang mampu memahami dan menjawab pertanyaan pengguna. Contohnya yaitu Siri, Google Translate, sistem rekomendasi berita, ChatGPT, AI yang lain-lain itu merupakan contoh dari representasi teks. Oke, untuk penutup dan kesimpulan. Untuk kesimpulannya, representasi teks adalah inti dari pemrosesan bahasa alami. Jadi dasar banget pendekatan berkembang dari simbolik yang biner, distribusi sampai kontekstual. Terus setiap metode punya kelebihan dan kekurangan sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.